Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Rindu yang akan memaksa masuk ke rumah Fauzan demi untuk menyelamatkan Ayu yang saat ini sedang dikurung ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Rindu akan berhasil menyelamatkan Ayu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat pulang sekolah terlihat cantik dan juga anggun berebut sebuah boneka kecil ya kawan-kawan. Boneka itu adalah boneka milik Cantik. Namun, karena memang tidak ada yang mau mengalah, Ayu berusaha untuk menenangkan mereka berdua. Ayu merebut boneka itu dan mengatakan bahwa kalian berdua adalah kakak beradik. Jadi seharusnya kalian itu berbagi mainan, bukan berebut mainan. Namun, Cantik terus-menerus menangis hingga pada akhirnya Alia datang dan Alia melihat boneka itu ada di tangan Ayu, sehingga Alia pun mengira bahwa Ayu yang telah membuat Cantik dan juga Anggun menangis, sehingga Alia yang memang sudah benci dengan Rindu melampiaskan semuanya kepada Ayu. Alia bahkan pada saat itu sampai mengurung Ayu di dalam gudang ya kawan-kawan. Ya, namun tiba-tiba pada saat itu Rindu merasakan firasat yang buruk sehingga Rindu pun menelpon Ayu. Namun sayangnya saat Ayu mengambil handphone tersebut, handphone itu malah jatuh ke dalam ember yang berisi air sehingga handphone itu pun menjadi rusak. Rindu mencoba untuk menghubungi Ayu kembali namun malah tidak aktif. Sementara itu Ayu sangat ketakutan di sana karena tiba-tiba ada kalajengking yang mencoba untuk mendekatinya. Rindu saat itu merasakan sebuah firasat yang buruk sehingga Rindu akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Fauzan. Namun pada saat itu Bunda Aminah menemani Rindu ya kawan-kawan, karena Bunda tidak mau jika di sana nantinya Rindu diperlakukan dengan sangat buruk dan tidak ada satu orang pun yang akan membela Rindu. Ya, sesampainya di sana, Rindu pun langsung menerobos masuk ya kawan-kawan untuk mencari Ayu dan melihat bagaimana kondisi kesehatan Ayu. Namun pada saat itu, Alia dan juga Bu Ratih menyeret Rindu keluar ya kawan-kawan. Meski Rindu saat itu mencoba untuk berontak dan Rindu tetap memaksa untuk bertemu dengan Ayu. Namun, saat itu Alia berhasil untuk membawa keluar Rindu dan bahkan mendorong Rindu hingga hampir terjatuh. Untung saja Bunda Aminah saat itu menangkap Rindu sehingga Rindu pun akhirnya baik-baik saja. Di sana Alia, Bu Ratih dan juga Carla mencaci maki Rindu ya kawan-kawan dan menyuruh Rindu untuk pergi dari rumah mereka. Namun Rindu terlihat masih tetap ngeyel ya kawan-kawan untuk masuk ke dalam karena Rindu sangat yakin bahwa saat ini Ayu sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, firasat seorang ibu memang tidak pernah salah ya kawan-kawan. Ayu saat itu memang sedang dalam bahaya. Wajar saja jika Rindu terus-menerus memaksa untuk masuk ke dalam hingga pada akhirnya Fauzan pun pulang. Fauzan yang melihat keramaian di depan rumahnya pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Alia mengatakan bahwa Rindu menerobos masuk ke dalam rumah untuk menemui Ayu.
Fauzan pun marah kepada Rindu karena telah lancang menerobos masuk rumahnya. Namun Rindu memberitahu alasan dirinya menerobos masuk ke dalam rumah Fauzan karena Rindu mendapatkan firasat buruk tentang Ayu. Oleh karena hal itu, Fauzan pun langsung bergegas untuk mengecek kondisi Ayu. Dan ternyata Fauzan menemukan Ayu di dalam gudang ya kawan-kawan. Saat itu Fauzan benar-benar marah kepada Alia karena telah melakukan hal itu kepada Ayu. Namun Alia mengatakan bahwa ini semua adalah hukuman karena Ayu sudah nakal merebut barang milik Cantik. Namun Ayu menjelaskan semuanya bahwa itu bukanlah kesalahannya. Ayu hanya berniat baik untuk melerai pertengkaran antara Cantik dan juga Anggun. Namun Mama Alia malah justru mengira bahwa Ayu yang telah membuat Cantik dan juga Anggun menang. Ya, dari sini Fauzan benar-benar sangat kecewa dengan sikap Alia ya kawan-kawan. Alia benar-benar sangat jahat kepada Ayu. Membiarkan Ayu dikurung di dalam gudang yang sangat kotor dan berbahaya itu. Fauzan menjadi semakin marah kepada Alia dan saat itu Fauzan benar-benar sangat kecewa ya kawan-kawan dengan Alia, padahal Alia selalu berkata bahwa dirinya selalu berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik untuk Ayu. Namun nyatanya selama ini Alia hanya mementingkan kebahagiaan anak-anaknya sendiri. Sedangkan kepada Ayu, Alia selalu memperlakukan Ayu dengan sangat buruk ya kawan-kawan. Wah, bakalan makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, setelah banyak sekali kejanggalan dan juga kekecewaan yang dialami oleh Fauzan karena ulah dari Alia ya kawan-kawan, apakah nantinya Fauzan akan segera meninggalkan Alia? Karena Fauzan merasa bahwa selama ini Alia tidak akan pernah bisa menjadi sosok ibu yang baik untuk Ayu. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu, bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.